Untuk membahas hal ini sudah hadir di studio Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang Partai Golkar, Indra Piliang, dan peneliti dari Carta Politika, Yunarto Wijaya. Bang Indra, ini langsung saja, apakah memang keputusan Ical sebagai capres Golkar final? Ya, keputusan kan diambil waktu Rapimnas, ya? Rapimnas tahun lalu ya, bulan Oktober tahun 2012. Dan ini Rapimnas berikutnya setelah itu, kalau memang ada evaluasi, itu lebih ke arah bagaimana memasarkan Pak Abu Rizal Bakri gitu ke publik. Karena memang kita lihat hasil survei memang stagnan, tetapi bukan berarti stagnannya bukan tinggi loh, bukan di atas stagnannya, tapi di bawah ini. Iya, berarti itu bukan sesuatu yang buruk gitu. Artinya tidak buruk walaupun kecil. Dalam perhitungan ketika Pak Abu Rizal Bakri ditetapkan sebagai capres, itu hanya 2 orang yang waktu itu dilirik, yaitu Pak Mega dan kemudian Pak Prabowo Subianto gitu. Artinya kalau 2 orang ini kemudian sampai sekarang kan juga masih 3 besar untuk dikaitkan dengan dua orang ini gitu. Nah kemudian di tengah jalan kan masuk Pak Jokowi gitu. Cuma waktu penetapan pada tahun lalu kan faktor Jokowi ini kan belum ada gitu. Artinya bagi Partai Golkar ya tetap saja yang akan dilihat itu adalah Mbak Meganya, bukan Jokowinya gitu. Dan satu lagi Pak Prabowo Subianto, karena ketua-ketua umum partai lain di luar Partai Gerindra dan kemudian PDI Perjuangan itu masih di bawah Pak Abu Rizal Bakri gitu. Baik, Bang Indra, kita punya grafik, kita lihat bersama. Ya. Ini ada survei elektabilitas Abu Rizal Bakri pada November 2012. Ya, pada November 2012 hanya 7,1%, kemudian Maret 2013 sempat naik 10,6%, dan kemudian pada bulan Juli 9,5% turun, dan pada November juga kembali turun 9,2%. Ini ada hasil survei dari Lembaga Klimatologi Politik. Kemudian ini ada survei popularitas, ini di internal Golkar ya. Memang secara popularitas bahkan Abu Rizal Bakri juga masih kalah dibandingkan Yusuf Kala. Ya, Mas Toto, ini kalau kita melihat hasil survei ini, apa Anda membacanya? Ya, kalau survei popularitas sebetulnya tidak berbeda angka 95 dengan 91. Biasa memang ada sebuah mitos yang mengatakan untuk menjadi capres harus di atas 80%, baru kemudian dia bicara elektabilitas. Itu yang menjadi masalah buat hampir semua peserta konvensi Partai Demokrat. Nah, kembali ke Partai Golkar, pertanyaan menarik sebenarnya adalah bukan sekedar apakah Abu Rizal ini kemudian dianggap pantas atau tidak. Yang saya ingin lebih pertanyakan adalah konsistensi ketika Golkar menetapkan sebuah indikator dalam menetapkan capres. Golkar menetapkan indikator akan melihat hasil survei, artinya mereka akan melihat market, mereka ingin menang. Pertanyaannya adalah ketika kita ingin melihat sebuah survei, survei itu dinamis bahkan sampai mendekat pada hari H. Yang menjadi pertanyaan, mengapa mereka tidak mengikuti pola dinamisasi survei tersebut yang masih mungkin berubah, sehingga kemudian bisa melihat siapa pada titik terakhir orang atau kader yang memang betul-betul mampu dianggap menang. Nah, lucunya adalah kemudian pada Oktober 2012 itu kan masih jauh sekali dengan katakanlah bulan Juli 2014, sehingga kemudian orang mengatakan inkonsisten. Apa yang dikatakan mengikuti survei itu hanya sebuah lipstik politik, tetapi pada dasarnya Ical yang sudah pasti akan ditetapkan, dan ketika Ical memenangkan di pertarungan di Munas pada tahun 2010, disitulah sudah bisa dipastikan siapapun yang menang akan menjadi capres. Artinya evaluasinya kalau bukan juga menyangkut capres dari Golkar, ini akan menjadi masalah sebetulnya buat Golkar. Artinya secara akademis yang saya ingin katakan dalam konteks pendidikan politik, Partai Golkar jangan-jangan juga menjadi fans club ketika siapapun yang menang dia akan menjadikan partai ini kendaraan politiknya, terlepas kuat atau tidak dia sebagai seorang capres. Baik. Itu yang paling penting. Kita akan sambung ini di segmen berikut nanti. Ya, dialog kita lanjutkan kembali, dan kini sudah bergabung bersama kita peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia, Aji Alfarabi. Namun sebelum ke para narasumber, kita simak grafik berikut ini. Ini ada survei elektabilitas partai politik yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia pada bulan Oktober ya, Mas Aji ya, ini terakhir ya. Golkar unggul dengan 20,4%, disusul dengan PDIP 18,7%, kemudian Demokrat
9,8, Gerindra 6,6, dan PAN 5,2. Dan ini adalah survei Capres Real 2014. Megawati 29,8%, disusul dengan Abu Rizal Bakri 28,6%, Dahlan Iskan 9,2%, dan belum memutuskan 32,4%. Ini Prabowo tidak ada di sini. Mungkin nanti Mas Aji bisa menerangkan ya. Ini capres-capres yang dianggap real ya. Kalau yang lain dianggap sebagai capres wacana kalau saya tidak salah. Ya, jadi ini kan survei Oktober ya, 2013. Jadi sejak tahun 2011 kita merilis survei soal elektabilitas capres ya. Dan ini kan simulasi yang berkembang ya. Jadi 2011 kita bahkan menguji capres dari setiap partai ya. Di Golkar kita menguji Abu Rizal Bakri, ada JK, ada Akbar Tanjung dan seterusnya ya. Tapi menjelang pemilu 2014 kita melihat bahwa penting ada satu tolak ukur yang lebih real ya tentang siapa capres yang akan bertarung di pemilu 2014. Kita punya indikator yang kita pakai dalam survei kemarin ya, bahwa jika kita mengacu pada undang-undang Pilpres, syarat untuk presidential threshold itu 25% suara sah nasional atau 20% kursi di DPR. Artinya dengan skema ini, dengan angka ini bahwa hanya mungkin ada 3 pasangan capres. Kemudian kita lihat 3 pasangan capres ini dari partai mana, ada 3 kemungkinan, ada 3 partai yang mungkin bertarung. Pertama adalah Golkar, kemudian kedua adalah PDIP, yang ketiga adalah Demokrat. Walaupun Demokrat memang hasilnya masih terus merosot ya. Artinya bahwa peluang Demokrat untuk disalib oleh partai yang lain masih besar ya. Tapi 2 partai ini saya pikir memang sudah. Dengan hasil survei itu, menurut Anda apakah Ical ini memang layak untuk maju sebagai capres 2014? Saya pikir soal capres itu yang pertama itu internal Golkar ya. Putusan pencapresan artinya bahwa banyak indikator yang dipakai Golkar dalam penentuan menurut capres. Indikator dari sisi elektabilitas, kalau kita bandingkan dengan JK misalnya di tahun 2009 ya, ketika JK maju di tahun 2009, survei kita di bulan April ya 2009 itu menunjukkan bahwa elektabilitas JK di bawah 10%. Namun Golkar tetap mengusung JK pada Pilpres 2009 karena posisinya sebagai ketua umum. Ya masalah kalah atau menang saya pikir itu adalah konsekuensi dari pilihan Golkar. Tapi yang pasti bahwa kalau dilihat dari sisi elektabilitas, Golkar punya sejarah, punya historis ketika mengajukan JK di tahun 2009 ya. Elektabilitas JK di saat itu juga di bawah 10%. Bisa jadi kalau di 2014 ini kalau memang juga mencalonkan Ical, peristiwa 2009 juga akan terjadi. Saya pikir menang atau tidak Golkar tergantung lawan ya di 2014 ya. Siapa yang menjadi lawan Ical ya. Kalau kemudian skemanya seperti tadi ya, bahwa PDIP kemudian mengajukan Megawati dan Demokrat adalah di antara 11 nama yang kemudian muncul, saya pikir memang peluang Pak Ical masih cukup besar ya. Karena swing votersnya juga masih tinggi, sekitar di atas 30%. Ibu Mega juga sebetulnya dari sisi elektabilitas memang masih bisa disalib oleh kandidat yang lain. Mas Toto, tanggapannya? Saya harus mengkritik terlebih dahulu beberapa hal yang tidak diutarakan oleh lingkar survei, dan sempat saya utarakan juga di beberapa media. Pertama, ketika mencoba membuang beberapa nama dengan mengatasnamakan capres wacana dengan capres yang real, ketika yang digunakan adalah argumentasi undang-undang yang mengatakan ada angka 20-25%, itu juga menggunakan kalimat secara parsial dan memotong penggalan kalimat. Yang ada adalah bukan partai secara tunggal, tetapi koalisi partai. Bahkan itu ada di Undang-Undang Dasar istilah itu. Sehingga kemudian tidak boleh itu dinegasikan ketika kemungkinan terjadi sebuah koalisi yang bisa mencapai angka 20-25%. Jokowi memungkinkan. Lalu kalau kita bicara Prabowo sangat memungkinkan. Nah, termasuk kedua, tidak boleh ada klaim juga yang seakan-akan sudah mengetahui terlebih dahulu konstelasi internal berkaitan dengan masalah siapa yang akan menjadi capres. Kecuali kita misalnya berada dalam sistem parlementer, ketika biasanya otomatis ketua umum partai itu akan menjadi kepala pemerintahan terpilih. Ini juga logika yang menurut saya salah dalam sebuah sistem politik. Itu tapi yang terjadi saat ini? Itu yang terjadi, artinya ya saya coba menghargai hasil survei ini tetap dengan angka-angka kuantitatif yang saya yakin bisa dipertanggungjawabkan. Tapi yang akan lebih menarik sebenarnya kalau berani dibuka oleh lingkar survei, apabila istilah capres wacana ini kemudian dikesampingkan, bagaimana sih sebenarnya konstelasi elektoral yang sebagaimana mestinya? Apakah kemudian nama Ibu Mega ketika kemudian turun, sehingga kemudian kita bisa tahu ada
proses kanibalisme di antara capres internal partai di PDIP dan kemudian kita juga bisa bandingkan bagaimana peluang Ical di situ sesuai dengan bahasan kita hari ini. Apakah ketika kemudian istilah capres wacana itu dihilangkan, nama Ical jangan-jangan menjadi tidak kuat lagi, menjadi papan tengah. Nah itu saya pikir yang harusnya kita berani buka begitu. Mungkin Mas Agi bisa menjawab itu. Ya, yang pertama soal simulasi ya. Saya pikir memang kadang kita membuat komparasi hasil elektabilitas capres dari berbagai lembaga survei ya. Saya pikir memang beda hasil dari lembaga survei sangat tergantung dari simulasi nama yang kemudian. Apakah LSI pernah melakukan survei yang bukan hanya menempatkan capres wacana atau capres real? Untuk sampai Oktober 2013, tadi saya katakan bahwa sejak 2011 pernah kita merilis bahkan di internal masing-masing partai. Di Demokrat bahkan kita menguji ada nama Anas waktu itu masih masuk ya. Kemudian ada Pramono dan seterusnya. Jadi memang ini sebetulnya kelanjutan dari rentetan survei yang kita lakukan sejak 2011. Yang kedua adalah soal konstelasi internal ya. Kita sebetulnya bukan mengklaim atau menyimpulkan dan mengabaikan ada konstelasi internal masing-masing partai ya. Termasuk bahwa di PDIP misalnya kita mengabaikan Jokowi dan memasukkan Megawati karena memang hanya satu nama yang kita masukkan. Dan di internal di PDIP saya pikir memang menjadi sebuah persoalan besar ketika kita membuang nama Megawati dan kita memasukkan nama Jokowi karena Megawati adalah ketua umum partai. Itu klaim kualitatif. Saya pikir tidak bisa itu dijadikan sebuah landasan dalam membuat standarisasi kuesioner secara kuantitatif. Untuk simulasi. Ini masalah metodologi saja. Tapi biasa perbedaan. Baik, kita akan sambung ini di segmen berikutnya. Mas Indra, ini tadi dikatakan sama Mas Toto itu Oktober 2012 dan ke 2014 itu masih panjang sekali. Ini evaluasinya nampaknya tidak menyentuh capres dari Golkar, hanya evaluasi bagaimana ini akan dipasarkan. Ya karena begini ya, tahun 2004 itu kita mencapreskan Pak Wiranto lewat mekanisme konvensi. Dan pemenangnya itu justru ditentukan setelah pemilu legislatif. Artinya bukan sebelum pemilu legislatif. Dan semua calon presiden waktu itu bekerja keras untuk memenangkan Partai Golkar dan terbukti Golkar nomor 1. Tapi kemudian ketika pengambilan keputusan terhadap Pak Wiranto terjadi, itu calon-calon presiden yang lain yang sudah digadang-gadangkan bisa juga menang itu tidak membantu sama sekali gitu. Nah itu kondisinya waktu itu sehingga mesin Partai Golkar lumpuh. Itu fenomena tahun 2004. Nah 2009 itu keputusan pengambilan siapa yang maju calon presiden itu juga di titik terakhir. Di titik terakhir yaitu setelah pemilu legislatif, kemudian ada negosiasi dengan Pak SBY waktu itu. Pak SBY minta 3 nama, Partai Golkar bertahan dengan 1 nama, kemudian terjadi deadlock gitu. Kita udah membentuk tim tersendiri untuk hampir tiap jam melaporkan perkembangan apa yang dengan Demokrat gitu. Nah, kemudian akhirnya Partai Golkar mengambil keputusan mencalonkan Pak Yusuf Kalla dan Pak Wiranto gitu. Nah ini juga bertabrakan dengan calon-calon ketua umum Partai Golkar yang mulai bergerilya ke daerah-daerah untuk mendapatkan suara gitu sehingga partai juga tidak solid. Nah belajar dari dua riwayat pencapresan di tubuh Partai Golkar ini, maka diambil putusan sekarang udah jauh-jauh hari saja. Apakah partai akan sulit atau tidak? Nah, memang terjadi goncangan-goncangan politik sekarang, artinya di internal, tetapi kita tidak menaruh itu di ujung pertarungan, tetapi goncangan itu terjadi awal. Ya, tapi kalau ditetapkan sejak jauh-jauh hari kan sebetulnya juga diharapkan ada pandangan dari masyarakat nantinya. Apakah memang mendukung atau tidak sebetulnya kan? Apakah memang tidak mengharapkan hal itu? Survei sama sekali bukan alat yang menjadi alat ukur bagi Partai Bukan alat ukur? Bukan alat ukur karena memang itu juga tidak dipakai waktu 2004, tidak dipakai 2009. Waktu 2009 kan juga kita tahu Pak Yusuf Kalla hanya punya modalnya 3% gitu kan. Dan kemudian dalam waktu 2 bulan bisa dengan kampanye bisa naik ke angka 12%. Itu pun karena faktor cuma 3 calon. Jadi harapannya Golkar pada 2 bulan nanti terakhir juga ini akan meningkatkan elektabilitas dan popularitas Pak Ical. Itu Golkar punya cara ya untuk pertama sendiri kita lihat di internal Golkar itu memang pemilih-pemilih Golkar dulu awal-awal itu masih Pak Yusuf Kalla yang mendapatkan suara gitu. Preferensi pemilih dari Partai Golkar. Sekarang udah terbalik gitu. Artinya
pemilih Partai Golkar jauh lebih banyak yang memilih Pak Abu Rizal Bakri daripada Pak Yusuf Kalla gitu. Ini kan masalahnya adalah apakah elektabilitas Partai Golkar ada di angka 20, hanya 18 segala macam. Ini kan kita ingin kesatuan untuk mendukung calon presiden. Itu sekarang yang dipikirkan polanya seperti apa. Baik, Mas Toto, tanggapannya. Iya, saya pikir kalau masalah survei jelas itu keluar dari DPP, ada indikator mengenai survei. Nah, pertanyaannya kemudian adalah ada dua kemungkinan ketika terjadi masalah yang seakan-akan membuat Golkar ini kok malah menjadi underdog saja dalam Pilpres nanti dengan nama Abu Rizal Bakri yang terlanjur ditetapkan. Satu kemungkinannya adalah hipotesanya adalah salah pilih, terlalu cepat mencapreskan Ical pada saat 2012, lebih baik menunggu sehingga kemudian kader-kader ini dibiarkan bertarung terlebih dahulu pada angka yang optimum. Atau pilihan kedua sudah tepat pilihannya, tetapi kemudian konsolidasi tidak dilakukan secara baik. Karena kalau kita lihat secara empiris, yang terjadi ini kan adalah kesepakatan di DPD 1, tetapi kemudian DPD 2, entah secara sporadis atau bahkan kadang-kadang massal begitu ya, itu mereka mempertanyakan. Nah, mempertanyakan ini adalah apakah mempertanyakan dalam arti memang orangnya sudah tepat atau tidak, atau jangan-jangan ini sekedar, saya harus mengatakan secara real ya, apakah ini sekedar masalah bensin, masalah pendekatan, dan masalah-masalah yang belum diselesaikan. Sebagai contoh, kita bisa lihat janji Ical ketika dalam Munas di Riau, ada hal-hal masalah dana operasional yang per bulan seharusnya diberikan kepada daerah, atau kemudian misalnya pembangunan dengan biaya 1 triliun di Selipi yang sampai sekarang belum terrealisasi. Nah, apakah jangan-jangan permasalahannya sekedar masalah bensin dan logistik seperti itu sehingga kemudian tim ini tidak mau bekerja, atau jangan-jangan memang orang yang tidak tepat? Kalau menurut Anda yang mana? Lihat, kecenderungannya partai ini bisa dikatakan pragmatis dalam tanda kutip secara positif ya. Partai yang sudah lama berdiri, partai yang terdiri dari banyak kader, partai yang terdiri dari banyak faksi dalam tanda kutip, ini biasanya memang pasti pragmatis. Pragmatis mereka hanya akan bisa bekerja secara rasional ketika memang ada logistik yang memang dalam arti secara politik harus ada. Saya melihat hal ini yang sebenarnya sedang terjadi. Nah, saya tidak tahu apakah Bang Indra berani terbuka atau jangan-jangan analis saya salah, tapi ketika Abu Rizal Bakri sebagai sosok yang lebih kenal sebagai pengusaha maju, saya pikir hipotesa ini sudah muncul kok. Baik. Orang berpikir mengenai bensin, logistik, perhatian ke daerah, dan ketika itu dilakukan bukan tidak mungkin mesin partai ini menjadi kuat, sehingga kemudian kelemahan Abu Rizal Bakri sebagai personal branding itu bisa ditutupi oleh kekuatan infrastruktur Partai Golkar. Bang Indra, ini kalau kita mendengar tadi ada suara mahasiswa ya, beberapa mahasiswa sebetulnya pandangan mereka mungkin tidak mewakili seluruh masyarakat, tapi ini mereka juga patut diperhitungkan. Mereka condong agak sedikit tidak memilih gitu untuk Ical. Bagaimana pandangan Anda? Ya kalau kita apakah Pak Ical belum melakukan pendekatan ke mereka selama ini atau gimana? Ya kalau kita lihat survei memang salah satunya masalah lumpur lapindo ya, dan kemudian juga middle class gitu. Cuma kan memang kita sudah melakukan pendekatan untuk para pemilih pemula. Itu kita sadar sekali bahwa pemilih pemula ini nanti yang paling banyak. Kalau mereka ikut memilih dan kemudian mereka menentukan pilihannya, mereka akan sangat berpengaruh besar. Pendekatan apa sih yang sudah dilakukan Golkar? Pak Ical khususnya? Pak Ical itu sudah berkeliling Indonesia ke kabupaten kota itu lebih. Sudah berapa lama dilakukan itu? Udah 1,5 tahun. Dan ya kalau udah 1,5 tahun hasilnya masih stagnan, ini bukankah ini menjadi masalah sebetulnya? Bukan, masalahnya hari ini misalnya Pak Abu Rizal Bakri pergi ke Biren, misalnya ya. Besok dia pergi ke Merauke, habis itu dia pergi ke Manado. Kita kan nggak siarkan itu sebagai berita nasional. Artinya kita tidak menjadikan itu sebagai konsumsi publik nasional. Tetapi orang di Biren, orang di Manado, orang di sana, itu mereka udah tahu, oh Pak Ical sudah ke sini. Ya, menurut Anda hasil survei ini artinya orang yang menjadi responden itu adalah orang-orang yang hanya melihat berita saja, bukan orang-orang yang pernah dikunjungi sama Pak Ical? Bukan, masalahnya begini, kita tidak menjadikan ini lagi-lagi sebagai cara hasil survei ini untuk melakukan antisipasi dini. Kenapa? Karena misalnya masalah popularitas. Dulu kan kita tidak mengejar popularitasnya harus tinggi. Ada popularitas dan elektabilitas. Kalau kita itu popularitas naik sedikit, elektabilitas naik. Popularitas naik sedikit, elektabilitas naik. Artinya kita nggak kejar dulu ke angka 100% gitu. Ini masing-masing calon presiden kan punya strategi ya. Dan memang sekarang belum ada usaha dari partai secara keseluruhan untuk menuju ke arah sana gitu. Artinya kerja konkret untuk keputusan pencapresan sudah ada, tetapi partai secara struktural itu belum bekerja ke arah
membentukkan opini yang sangat luar biasa untuk memenangkan. Belum bekerja, jangan-jangan nanti sampai pilek, sampai pilpres juga nggak bekerja juga nanti ini. Seperti yang terjadi di periode-periode sebelumnya kan. Yang ditunggu, salah satu yang dibahas dalam Rapimnas nanti itu, bahwa kita akan memutuskan beberapa hal, kemudian baru kemudian kita evaluasi lagi. Kalau semuanya sudah jalan, masih ada masalah-masalah seperti ini, itu biasanya akan ada evaluasi pembicaraan, bukan, akan ada pembicaraan setelah pemilu legislatif. Baik, Mas Toto, tanggapannya soal ini. Iya, ada dua problem ya. Memang tidak sesimpel apa yang kita lihat dalam suara mahasiswa tadi. Satu, di hadapan publik, persepsi. Yang kedua, dalam konteks bagaimana kerja internal untuk memaksimalkan elektabilitas. Persepsi juga sebenarnya tidak sesimpel apa yang kita lihat di middle class. Walaupun middle class ini adalah biasanya social influencer. Melihat Ical tidak sebatas bahwa Lapindo, walaupun itu adalah salah satu hal yang selalu melekat pada dirinya. Ada hal yang harus kita buka juga. Secara primordial misalnya, dia bukan orang Jawa. Dari sisi political looks misalnya, kita bisa mengatakan bukan sosok ideal dibandingkan SBY. Itu ada dalam survei. Dalam konteks misalnya nama pun, sebutan Ical bahkan sampai, saya tidak tahu sengaja tidak, sekarang diubah menjadi ARB. Karena dalam bahasa tertentu artinya itu kurang baik begitu. Ada hal primordial, memang unik sekali Indonesia ini dengan preferensi pemilihnya, yang membuat Ical, saya harus mengatakan, belum pada posisi yang cukup aman. Itu bahasa Sunda aja kali namanya nggak bagus Ical. Kalau di bahasa lain, dalam arti ada hal-hal yang harus kita lihat secara luas, bahwa Ical ini memang belum berada pada posisi sebagai satrio piningit seperti layaknya SBY pada tahun 2004 dan 2009 misalnya. Yang kedua yang lebih penting yaitu tadi masalah klasik Partai Golkar, ketika mereka tidak pernah mengalami masalah dalam pileg, bahkan ketika mereka dicaci maki, kita katakan bubarkan Golkar, karena mereka punya infrastruktur politik. Bahkan ada penelitian psikologi politik yang mengatakan partai yang sudah bertahan puluhan tahun, terbiasa dipilih lebih dari 2-3 kali, itu biasanya akan memiliki captive market karena pemilih yang biasa sudah memilih partai 2-3 kali berturut-turut, itu biasanya susah merubah pilihannya pada keempat, kelima, dan keenam. Golkar memiliki itu. Nah, itu untuk partai. Itu untuk pileg. Ya, untuk pilegnya. Saya tapi bagaimana untuk pilpres? Pola pikir dari capres-capres yang sebelumnya bahwa minimal kita punya captive. Dari pileg yang minimal kita nomor 2 lah. Dan sehingga kemudian itu membuat capresnya akhirnya terlalu percaya diri. Dan saya takutnya Ical akhirnya, saya tetap bilang istilah Ical gitu ya, bukan ARB ya. Ical akhirnya terjebak pada situasi yang sama seperti apa yang dihadapi oleh Wiranto, JK, dan Golkar lagi-lagi akan menjadi jawara khusus pileg saja, spesialis pileg saja, dan akan mengulang kesalahan yang sama. Dan kalau ini terjadi dalam kondisi ceteris paribus, saya harus mengatakan sepertinya Golkar akan mengalami kegagalan di pilpres nanti. Baik, kita akan sambung di segmen berikut. Mas Haji, ini kalau menurut pandangan Anda sendiri, apakah memang pilihan Golkar terhadap Ical ini memang sudah sangat tepat, atau menurut Anda sebetulnya memang sudah saatnya ada evaluasi? Ya, yang saya pikir hak itu ada di Golkar ya. Artinya kalau dari kita melihat dari sisi elektabilitas ya. Dari sisi elektabilitas memang peluang Pak Ical ya masih sangat terbuka ya. Kalau kita lihat dari beberapa simulasi yang kita buat ya, memang peluang Ical di 2014 tergantung lawannya sebetulnya, siapa lawannya di 2014. Sehingga ini yang akan menentukan peluang Pak Ical untuk menjadi presiden di 2014. Yang kedua adalah, saya pikir kalau kita bandingkan Pak Ical dengan tokoh sekelas SBY, saya pikir memang masih jauh ya. Dari sisi ketokohan ya. Karena Golkar kalau SBY mungkin nggak usah diadu lagi lah karena memang sudah tidak ada kesempatan gitu. Tapi kalau seandainya capres-capres lain yang bukan hanya capres real tapi juga yang disebut capres wacana oleh LSI, apakah peluang Ical juga cukup besar? Maksud saya memang di Golkar itu memang belum ada tokoh yang ketokohannya seperti SBY di Demokrat ya, karena Golkar adalah partai yang punya sejarah yang panjang dan banyak faksi dan banyak kelompok, banyak tokoh di internal Golkar. Saya pikir memang sulit kita mencari tokoh Golkar yang memang dari sisi popularitas ataupun elektabilitas mirip SBY di tahun 2004 atau di tahun 2009 atau anggaplah Jokowi di menjelang pemilu tahun 2014. Bocoran tuh. Sehingga itu bocoran yang nggak dikeluarkan. Sehingga saya pikir bahwa memang ini kembali ke Golkar sendiri, pilihan yang harus diambil oleh Golkar, apakah tetap mengajukan ketua umumnya sebagai capres atau mencari orang lain di luar. Saya pikir untuk orang lain sebutan alternatif Anda maksudnya gimana? Apakah selain Ical atau orang di luar Partai Golkar juga dijadikan alternatif? Alternatifnya artinya dalam peta koalisi nanti ya. Saya pikir Golkar ini kan bisa dibilang nggak pernah kalah dalam pemilu ya. Artinya pemilu legislatifnya kalah, tapi setelah pemilu presiden ada koalisi yang kemudian membuat Golkar tetap berkuasa. Dan dinamika di internal Golkar ini kan sebetulnya panjang ceritanya, dan saya pikir terkait dengan banyak hal ya. Pertama kepentingan elit Golkarnya sendiri, yang kedua adalah
kepentingan terkait siapa ketua umum Golkar setelah Pilpres dan dinamika di pemilu berikutnya. Jadi saya pikir memang ini bukan hal yang baru di Golkar. Dan tetap pilihan untuk capres kembali ke Golkar. Dari sisi elektabilitas memang Pak Ical adalah tokoh di internal Golkar yang paling kuat. Yang Kalau paling kita kuat saat ini, ya. bandingkan dengan JK sekalipun, saat ini Pak Ical lebih tinggi dibanding JK. Ya. Baik, Bang Indra, ini kalau melihat dari pernyataan Mas Aji tadi, ini kan Rapimnas sebentar lagi ya, evaluasi terhadap pencapresan memang tidak akan dilakukan ya? Tidak ada agenda itu. Agenda kita adalah masalah pemilu legislatif, masalah organisasi, kemudian pernyataan politik, mungkin ada pernyataan politik. Bahkan untuk membicarakan siapa wakil presiden pun nggak ada gitu. Tidak ada sama sekali. Tapi biasanya dalam pemenangan umum itu masing-masing DPD 1 mengucapkan siapa calon wakil presiden yang harus mendampingi calon presiden kita gitu. Tetapi itu tidak dibahas. Artinya itu ditampung aja. Misalnya Jawa Timur sekarang itu mengajukan Pak Soekarwo. Waktu itu Jawa Tengah mengajukan Pak Bibit Waluyo. Apakah akan dimunculkan lagi untuk apa? Ada yang memunculkan Pak Sarwo, Pak Pramono Edi, kemudian Kofifa, ada juga yang memunculkan tokoh-tokoh daerahnya masing-masing. Artinya ini hanya pemandangan umum, tetapi bukan tidak masuk dalam pembahasan dan tidak ada komisi yang membahas itu gitu. Jadi lagi-lagi ini kita menunggu. Menunggu apa? Yang kita tunggu adalah pemilu legislatif, kemudian perkembangan yang juga terjadi di partai lain ya. Artinya saya dengar tadi misalnya Januari katanya Pak Jokowi mau dideklarasikan sebagai calon presiden. Barangkali Januari itu juga Golkar akan mengadakan rapat pleno dan atau mungkin akan mengadakan rapat untuk mengantisipasi itu. Kita adalah sebuah partai politik. Apa bentuk antisipasi yang mungkin dilakukan? Kalau dulu kan deklarasinya ketika hanya Megawati dan Prabowo. Ketika nanti ada Jokowi? Iya, kalau Januari misalnya Jokowi muncul, tentu kita juga akan menyikapi itu. Artinya dengan satu usaha yang lebih serius atau kita lagi... Bentuk keseriusannya apakah termasuk juga mungkin mengganti capres dari Golkar? Itu satu hal yang sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Karena Partai Golkar ini adalah sebuah kapal besar yang ketika nahkodanya itu sudah mengambil alih, itu di zaman Pak JK juga begitu, sama gitu. Itu nggak bisa, dan kita udah mengambil sebuah keputusan, itu apakah tanggung jawab misalnya pengelolaan Golkar yang selama ini diambil alih oleh Pak Abu Rizal Bakri misalnya, itu apa bisa diambil alih oleh calon presiden yang pengganti, katakanlah begitu gitu. Itu nggak bisa sama sekali, karena ini adalah kerja organisasi yang setiap hari gitu. Nggak bisa Golkar itu mengganti orangnya di tengah jalan, kemudian nanti juga nggak akan mendapat negatif. Pasti berimpact negatif juga pada partai gitu. Mas Toto. Ya, ada dua hal yang coba dikejar biasanya kan, entah dalam proses pemilu kepala daerah atau misalnya dalam konteks pemilu nasional ya. Satu tentu saja merebutkan kekuasaan, ini kita bicara politik. Yang kedua ada hal minimal yang bisa dilakukan adalah proses konsolidasi, karena ini betul-betul melibatkan seluruh elemen, bukan hanya dalam konteks DPD 2 sebetulnya, tapi bagaimana grassroots sampai pengurus ranting ini kan akan dilibatkan dalam proses pemenangan. Nah, mungkin kita sekarang sedang bertanya-tanya dan berkutat dalam hitung-hitungan sepertinya kok tidak mudah untuk menang. Ical ini kok sepertinya dalam posisi papan tengah. Kita berhenti sampai level itu. Tapi pertanyaan yang kedua adalah dalam fungsi yang kedua, apakah beliau juga sudah mengarah kepada satu arah jalan konsolidasi yang betul atau tidak? Sayangnya proses konsolidasi ini kok malah kemudian diisi oleh isu-isu yang kita dengar setiap hari sampai kemudian jadi berita di talk show terus begitu. Masalah permintaan dari DPD 2 tidak dilibatkan, permasalahan biaya operasional, evaluasi capres. Ini menunjukkan ada sesuatu yang juga tidak dijalankan dalam fungsi kedua tadi. Artinya konsolidasinya tidak berjalan. Nah, kalau memang itu kemudian betul tidak terjadi, saya bisa mengatakan jangan-jangan hasil akhirnya lebih buruk dibandingkan 2004 dan 2009 ketika mereka tidak mendapatkan kekuasaan dan lagi-lagi mereka bahkan meruntuhkan proses konsolidasi yang minimal itu terjadi pada saat 2004 dengan konvensi dan 2009 dengan JK. Baik, Mas Toto, Bang Indra dan juga Mas Aji. Internal buat Bang Indra. Terima kasih sudah bersama kami di Prime Time Talk. Sama-sama.